Dan bisa tidak misalnya kita fair ngecek apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat? Ya per hari ini tidak bisa diukur misalnya, apakah kemiskinan di Jawa Barat itu berkurang setelah KDM jadi gubernur? Kan enggak juga. Mm-mm. Apakah tingkat pengangguran itu bisa ditekan? Enggak juga. Padahal kalau kita mau konversi secara jujur nih ya, saya belum bicara yang agak panjang kali lebar. Iya. Data BPS beberapa waktu yang lalu, Jawa Barat itu tidak masuk provinsi yang memiliki kualitas hidup yang baik. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pagi ini saya akan menyapa abangku tercinta. Ini pengamat yang sangat akurat analisisnya, akademisi yang sangat mumpuni, metodologi cara pengajarannya. Bang Adi Prayitno. Terima kasih Bang, terus menerus memberikan otokritik pada saya, terutama menyoroti persoalan kedikenalan saya melalui media sosial dengan kerja yang dilaksanakan tidak sebanding. Ya memang Bang, saya akui itu benar. Dan Abang mengatakan, saya 3 hal yang saya lihat Abang soroti. 1, ternyata angka kemiskinan di Jawa Barat tidak mengalami perubahan. Begitu-begitu saja, tidak mengalami penurunan. 2, angka pengangguran juga sama, penganggurannya tidak mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, Jawa Barat tidak masuk 10 besar provinsi yang memiliki IPM yang memadai. Barangkali Abang bisa lihat data BPS tahun 2025 dan 2026 Bang. Siapa tahu Abang lupa. Di data BPS 2025-2026 semenjak saya memimpin, angka pengangguran mengalami penurunan. Memang tidak terlalu besar Bang, tetapi ada penurunannya. Yang kedua, angka kemiskinan juga mengalami penurunan, memang belum sesuai dengan harapan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai IPM Bang, memang sudah sejak lama Jawa Barat rankingnya bawah. Tetapi di 2025 itu udah data BPS-nya ada bahwa Jawa Barat itu peringkat pertama nasional mengalami kenaikan angka IPM dalam tahun 2025. Itu deltanya tinggi Bang. Semoga otokritik Abang bisa memacu saya untuk bekerja melayani masyarakat dalam setiap hari. Dan catatan penting, apa yang diraih oleh Jawa Barat itu bukan kinerja gubernur, tapi kinerja seluruh warga Jabar, dari mulai RT, kepala desa dan kelurahan, camat, bupati dan wali kota. Karena Jawa Barat gubernurnya ya kerjanya ngonten aja gimana berhasil ya Bang ya. Kemudian saya juga sampaikan pada Abang, ada hal yang saya kerjakan secara pribadi. Misalnya ketika jalan saya menemukan orangnya rumahnya jelek, kemudian saya bangunkan. Ketika ada anak yang kategori tidak mampu, tidak punya alat transportasi ke sekolah, biasanya saya belikan sepeda. Kemudian juga ada masyarakat yang petani, dia tidak punya kambing, saya beri. Itu yang sering saya lakukan, personal Bang. Memang secara pribadi saya sebagai warga biasa setiap hari harus melakukan hal yang positif bagi warga. Tetapi dari sisi kebijakan, kita juga ada kebijakan Bang. Bahwa misalnya anak-anak sekolah di Jawa Barat hari ini negeri sudah free Bang. Swasta secara bertahap sekarang dibebaskan berdasarkan kemampuan anggaran pemerintah provinsi. Kemudian masyarakat kategori tidak mampu, anak-anaknya mendapat supporting baju, sepatu, tas, sehingga mereka bisa bersekolah, bahkan transport. Kemudian yang berikutnya, di Jawa Barat angka infrastrukturnya lumayan naik Bang. Dulu hanya 400 miliar per tahun itu untuk bangun jalan, sekarang mendekati angka 4 triliun. Dulu yang tidak punya listrik hampir 600.000 kepala keluarga loh Bang. Sekarang tinggal 80.000 dalam waktu setahun setengah. Kemudian pembangunan rumah rakyat miskin juga kalau digabung antara provinsi, kabupaten, kota, ya jumlahnya puluhan ribu selain yang dilakukan secara personal. Dan kemudian layanan untuk kesehatan Bang, kita jamin seluruh warga apabila berobat mengalami kesulitan. Itu bisa lihat Bang tayangan-tayangannya dalam setiap waktu. Tentunya pasti banyak kekurangan-kekurangannya, tetapi saya yakin bahwa apa yang Abang lakukan buat saya itu adalah otokritik yang bertujuan untuk kemajuan. Dan dulu kita pernah kontak-kontak ngajak saya bertemu di Bekasi, nengok
sekolah mertua Abang. Semoga nanti bisa bertemu Bang. Hatur nuhun, salam hormat untuk keluarganya. Sehat dan bahagia selalu.